menurut saya terkait dengan pengusulan perda lagi terkait pengelolaan sampah plastik itu, saya pikir di sini pengelolaan sampah kan sudah ada undang-undang yang peraturan daerahnya nomor 11 tahun 2012. Jadi sekarang itu mungkin bagaimana kita memperkuat perda yang sudah ada itu, karena di dalam perda itu kan sudah jelas itu dimulai daripada pengelolaan, terus penanggung jawab siapa saja yang nanti bertanggung jawab untuk mengelola sampah itu kan sudah ada diatur semua di dalam, dan juga terkait dengan tempat pembuangan sampah dan juga tempat pembuangan akhir itu kan semua sudah ada. Jadi yang sekarang tuh kita perlu perkuat itu, kita harus lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena sudah ada, sekarang bagaimana caranya agar peraturan daerah ini disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa tahu, karena di dalam perda juga sudah tertuang bahwa ada juga sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang memang tidak buang sampah pada tempatnya. Itu kan sudah ada. Jadi yang paling terpenting itu kita tinggal melakukan sosialisasi. Nah, mungkin selama ini Pemda melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi mungkin dengan cara yang mungkin lain. Jadi mungkin sekarang itu lebih kepada ada metode, ada cara-cara yang bagaimana informasi itu dapat tersampaikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika itu. Salah satu contohnya itu macam saat kita menyampaikan informasi atau sosialisasi, mungkin karena ada anggaran kita buat di satu distrik atau satu kelurahan atau satu kampung, berarti kan cuma segelintir orang yang ada di situ yang dapat informasi itu. Tapi sekarang tuh bagaimana satu kali pemerintah buang informasi, informasi itu langsung dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Itu bagaimana pola atau caranya yang nanti pemerintah harus lakukan. Jadi tidak usah lagi sudah ada perda, kita buat perda lagi di atas perda. Ujungnya tuh perda yang ada tuh tidak berlaku semua nanti. Yang perlu kita lakukan tuh bagaimana perda yang ada nih yang perlu kita jalankan. Itu yang saya pikir lebih penting. Terus di situ kan bisa tertuang, kita bisa buat mungkin hal-hal yang tidak diatur di dalam perda. Mungkin bisa ada peraturan bupati keluar terkait dengan penggunaan plastik sampah untuk tas belanja itu. Bagaimana ada peraturan bupati yang dibuat untuk kita kurangi sampah plastik dengan cara kita menggunakan tas belanja itu ya bisa menggunakan noken atau tas apa khusus untuk tas orang asli Papua. Ini kan banyak, bisa pakai noken apa saja itu kan ada pemerintah. Ini kan bagian daripada kita menjaga kearifan lokal dan juga kita memberdayakan mama-mama Papua, bagian daripada pembinaan UMKM yang ada itu. Dan juga toko-toko yang ada juga itu mereka juga tidak hanya memberikan kantong, tapi mereka juga sudah siapkan kantong berbayar, atau mungkin mereka sudah siapkan noken yang nantinya pada saat pembeli dia bisa beli noken itu dan disebarkan. Ini kan bisa masuk di dalam sosialisasi saja dari dinas hidup, dinas Satpol PP, dan juga kami dari Dewan juga nanti kan melakukan pengawasan juga. Kalau selama ini kita lihat informasi ini memang sudah ada perda sudah 2012 sudah lama sekali, tapi informasi hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mimika ini belum tahu. Seperti begitu. Berarti daripada diterbitkan perda baru mendingan disempurnakan perda yang sudah ada itu kita sempurnakan dia saja. Karena ke depan juga mungkin kita akan lebih itu dorong perda-perda yang bagaimana lebih untuk kebutuhan orang asli Papua. Khusus di Timika itu kita akan berbicara terkait nama gunung, nama sungai, nama kali, nama jalan itu. Kita kembalikan ke nama-nama semula. Di mana pemerintah buat perda banyak atau juga dari DPRK dorong perda sebanyak-banyak juga, tapi itu kan bagian tapi tidak dijalankan baik. Nah, ini kan sama saya buang-buang anggaran begitu. Kita buat 1-2 perda tapi perda itu dapat direalisasikan baik di daerah, itu yang paling terpenting.
Jadi ada hal yang memang kita bisa lihat skalanya kebutuhan besar ya kita dorong di Perda. Kalau memang bisa di peraturan bupati ya kita dorong di peraturan bupati. Saya pikir seperti begitu. Tujuannya itu baik untuk bagaimana kesadaran masyarakat. Kalau kita bicara Perda yang sudah ini kan sudah diatur semua. Kita bisa buang mulai dari pengelolaan sampah dari rumah itu kan sudah bisa pilakan mana sampah kering, mana sampah basah. Tinggal masyarakat sudah pilakan tinggal antar ke sana. Sampai di sana petugas sambil siapa tahu sampah yang keringnya kan bisa didaur ulang jadi apa. Sampah basah berkelola jadi pupuk apa seperti begitu. Nah, ini kan kurangnya sosialisasi. Jadi tidak semua orang ini tahu. Kalau ada sosialisasi terus ada penegakan hukum yang dilakukan, nah ini kan sudah ada Perda, pasti orang akan takut. Seperti begitu kira-kira.